Apabila memang ini ternyata menurut Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yang memang betul-betul melakukan kesalahan yang secara sengaja saya lakukan dengan perbuatan ini, saya bersedia untuk dilaknat oleh Yang Maha Kuasa. Dan sebaliknya juga saya katakan, Ya. apabila ini spekulasi saja mereka untuk menahan saya atau mempenjarakan saya minta Tuhan juga melaknati orang-orang yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi pendengar hukum, wabarakatuh. salam sahabat Kalibata. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi buat teman-teman sahabat Kalibata, beliau Dr. Andos Haji Jainuddin Sapri Ya, yang kebetulan beberapa waktu lalu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Katingan. ya, Yang alhamdulillah setelah di pra-peradilan kemarin tanggal 14 Maret 2023 dinyatakan penetapan tersangka Pak Haji tidak sah. Jadi sekedar sejarah Pak Haji supaya orang tahu, ini kedua kalinya Pak Haji ditetapkan tersangka ya. dan 2 kali juga menang pra-peradilan. Peradilan. Oke, ada yang menarik yang perlu publik tahu Pak Haji. Setelah tanggal 14 Maret 2023 kemarin putus, kita langsung ke rutan, Ya, berniat untuk membawa Pak Haji keluar dari rutan. ya, Cuman saya tidak tahu apa yang terjadi, kita juga bingung, apalagi mungkin Pak Haji di dalam sana makin bingung, ya. tidak bisa keluar. Kita coba telepon jaksa tidak juga disaut, tapi alhamdulillah tadi jam berapa keluar Pak Haji? Jam 13.30, Sekitar setengah 2 siang ya. setengah 2 ya. Alhamdulillah sudah keluar. Jadi Pak Haji, saya mau biar publik tahu bagaimana perasaan Pak Haji dari mulai disidik dulu sampai sekarang Pak Haji. Apa dulu pikiran Pak Haji? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kami ingin menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat, taufik dan hinayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga sampai hari ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Walaupun kami ini sebetulnya ditimpa dengan musibah dan masalah-masalah yang menurut kami sangat kami tidak merasa bahwa kami itu bersalah dalam hal ini. Sehingga kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman, kepada pengacara saya terutama yang berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari permasalahan yang saya hadapi itu, sehingga kita mengambil kesimpulan untuk melakukan pra-peradilan. Dalam hal ini, pertama dulu saya disangkakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Katingan. Pada saat itu kami artinya merasa bingung kenapa kami dituduh seperti itu. Sementara kami merasa sendiri apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan pada saat saya melaksanakan tugas, terutama khususnya sebagai PLT Dinas Pendidikan pada waktu itu, saya merasakan pekerjaan saya sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Dan saya melakukan karena memang saya sebagai PLT, di samping tugas saya sebagai asisten 1 pada waktu itu, memang saya mengakui tidak terlalu fokus dalam pelaksanaan tugas-tugas kami, karena memang kami punya tugas pokok kami sebagai asisten 1. Sehingga kami juga waktu itu melaksanakan pekerjaan dan tugas kami itu artinya lebih banyak berkoordinasi dengan staf-staf kami yang ada di Dinas Pendidikan itu sendiri. Dan kami dalam melaksanakan tugas kami, ya seperti apa yang kami katakan tadi, bahwa kami tidak merasa untuk berbuat hal-hal yang tidak Ya. atau melanggar ketentuan. Berarti Pak Haji sendiri ini bingung apa yang salah yang Pak Haji perbuat gitu Pak Haji ya? Iya, memang saya
apalagi saya dituduh pada waktu itu saya artinya salah, dituduh sebagai salah dalam apa namanya penyaluran itu. Iya. Artinya salah sasaran saya dalam penyaluran. Saya menjadi bingung dari mana saya dinyatakan salah sasaran itu. Sementara kami menyalurkan dana untuk guru-guru SD itu ada pedoman yang kami Iya. pegang. Artinya yang sudah disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan itu sendiri kepada kami, baik itu Juklak, Juknisnya, kemudian SK-SK-nya. Sehingga berdasarkan itulah kami waktu itu memberikan kepada para guru yang menerima tunjangan itu. Kami tidak ada merasa bahwa sedikit pun untuk merubah itu, karena bagaimanapun itu sudah ada SK yang baku dari menteri. Dan kemudian memang dana itu adalah dana APBN yang sifatnya transfer dari pusat. Sehingga wewenang kami dalam hal ini tidak ada wewenang kami untuk merubah data dan sebagainya. Jadi kami tahu hanya membayarnya saja. Dan pembayaran itu sendiri bukan kami mengambil uangnya begitu, tapi itu langsung ditransferkan ke rekening guru-guru itu masing-masing. Jadi kami di sana itu tidak, jangankan melihat uangnya, artinya jangankan memegang uangnya, melihat uangnya saja kami tidak ada pada waktu itu. Jadi saya potong Pak Haji. Pak Haji dulu ditetapkan tersangka pertama kali 2021 kalau saya tidak salah ya. Iya. Betul. Terus diperah dan menang ya. Ditetapkan tersangka lagi kapan Pak Haji? Tanggal 13 Januari. Ya, kemarin sudah di apa namanya 13 Februari ya? 13 Februari itu kami masuk ke rutan sudah. Apa perasaan Pak Haji waktu dipanggil jadi tersangka lagi? Ya kami juga jadi bingung, sementara kami pertama kali dulu sudah pra-peradilan sudah kami lakukan dan dinyatakan menang. Ya kami merasa bahwa kami sudah tidak ada masalah lagi di sana begitu, karena bagaimanapun karena ketentuannya itu kan terkecuali mereka mendapatkan sesuatu apa namanya bukti-bukti yang sifatnya signifikan, artinya bahwa kami itu bersalah, ya saya kira memang bisa. Tetapi ini kenyataannya tuduhan mereka sama seperti yang dulu saja gitu. Artinya tidak ada perubahan. Sehingga kami menjadi bingung. Masih materi yang dulu-dulu saja. Materinya juga yang dulu-dulu yang yang dipermasalahkan. Ini itu yang menjadi kami bingung karena kami kan awam terhadap hukum. Tidak mengerti masalah hukum-hukum. Mungkin kami hanya mengerti logika hukum saja yang kami tahu begitu. Terus Pak Haji, waktu Pak Haji ditahan, apa perasaan Pak Haji waktu itu? Ya bingung dan bagaimanalah. Artinya merasa tidak apa namanya tidak menerima itu pada waktu itu, karena memang saya merasa apalagi permasalahan yang harus saya sampaikan, karena pada pertama saya pra peradilan dulu kan sudah lengkap saya berikan pernyataan, sehingga alhamdulillah pada waktu itu kami dinyatakan dimenangkan oleh hakim kan sih. Artinya bahwa apa yang kami lakukan itu bukan hanya kemauan kami, tapi memang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Oke Pak Haji. Nah terus Pak Haji kan, kita kan tidak bertemu Pak Haji waktu tanggal 14 Maret kemarin pas kami habis putusan pra. Kita tidak bertemu secara fisik nih Pak Haji, tapi kami sama teman-teman sama PH juga ada ke rutan, saya pribadi juga ada ke sana. Pak Haji di dalam mendengar tidak kalau Pak Haji sudah menang pra peradilan sore itu? Memang ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman begitu, bahwa saya pada waktu itu dinyatakan bebas begitu untuk pra peradilan yang kedua. Hati saya merasa senang, bahkan pada waktu itu barang-barang saya, karena saya mengingat, karena saya tahu kan karena pra peradilan yang dulu itu pengalaman yang dulu saya gitu. Begitu saya dinyatakan bebas itu, menang itu, artinya saya harus pulang begitu, harus berarti di dalam tuh Pak Haji sore itu sudah kumpulin barang. Sudah mengumpulkan barang semuanya dengan teman-teman saya, pamitan begitu. Berarti sore itu Pak Haji sudah berpikir saya pulang. Iya, memang karena saya melihat kalau dulu itu kan, dan memang saya kan pernah membaca yang keputusan yang dulu sejak dibacakannya keputusan ini, bahwa yang bersangkutan itu harus dikeluarkan dari tahanan yang ada. Tapi kenyataannya setelah saya tunggu beberapa saat, beberapa waktu sampai sore sampai malam, tidak
Gimana perasaan Pak Haji malam itu sejak karena tidak bisa pulang juga? Ya memang saya gelisah sekali, terutama memang keluarga-keluarga saya yang saya pikirkan, karena memang mereka mengharapkan saya secepatnya bisa keluar sebenarnya. Anak saya, istri-istri saya, keluarga saya, semua mereka mendoakan dan teman-teman sahabat saya yang ada di Katingan, di Sampit, mereka selalu menyampaikan pada waktu itu semoga saya bisa bebas. Karena memang orang-orang semua tahu bahwa saya tidak bersalah sebenarnya. Tidak ada pernah berbuat dan orang teman-teman saya yang jauh pun yang tahu dengan Iya, bagaimana saya bekerja dulu mereka sangat prihatin sekali. Jadi sangat beban dalam diri saya berarti pada 2 hari waktu ini itu. Pak Haji itu gamang ya, bingung, Ya apa bingung, yang terjadi ya? di samping sedih juga Iya, saya iya, iya. karena memang itu tadi teman-teman mempertanyakan saya juga di sana gitu. Mmm, Kenapa sih belum keluar mmm, Bapak gitu. Ya saya juga enggak tahu, aku bilang ini kan yang mengeluarkan saya kan jaksa. Karena iya. memang ketentuannya mereka yang harus mengeluarkan saya. Tapi kenyataannya mereka seolah-olah Jadi gini Pak Haji, 2 hari dari tanggal 14 sampai tadi keluar, ya, tadi sekitar jam 1:30 Pak Haji keluar ya? ya 2 hari ini Pak Haji ada pernah didatangi jaksa tidak? nggak pernah, Sama tidak sekali pernah, tidak pernah? tidak pernah. Sama pihak rutan ada ngomong apa aja ke Pak Haji? Ada memang pihak rutan Mmm, memanggil saya, mmm, memang mereka menyatakan bahwa kami ini kan tidak ada wewenang yang mmm, untuk mengeluarkan Pak Haji. Karena memang dalam ketentuannya itu, pertama memang alasan mereka saya sebagai titipan dari pihak kejaksaan. iya. Artinya mereka hanya dititip, saya cuma dititip di rutan dan mereka menjaga saya selama saya ada titipan di sana. Untuk mengeluarkan itu wewenang sepenuhnya dari pihak kejaksaan. Saya memaklumi itu semua sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, Pak Haji itu lucu Pak Haji, karena Pak Haji nginap di sana, mohon maaf sebagai kata nginap ya, Ya, sebenarnya kan dasarnya kan surat penahanan. Begitu hakim kemarin menyatakan itu tidak sah penahanan, maka rutan itu tidak ada dasar lagi menahan sebenarnya. Tidak ada dasar lagi, ya, harusnya segera pulang. Nah, yang saya mau ceritakan, mungkin Pak Haji karena di dalam kemarin nggak ngerti ke mulut di luar ya. ya, Kami itu tanggal 14 tuh sampai jam 7:30 Pak Haji di rutan itu. Terus hari keduanya juga PH, pengacara Pak Haji itu ribut juga di sana, sampai akhirnya kita ngambil keputusan, teman-teman pengacara itu ngambil keputusan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, karena kita berpenilaian, beranggapan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah semena-mena merampas kemerdekaan Pak Haji. iya, Dan alhamdulillah tadi siang kita sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan ganti rugi, karena iya, kita merasa Pak Haji 2 hari kemarin dan penetapan tersangka yang kemarin sudah dirugikan secara material dan imaterial. ya, Karena bagaimanapun juga keluarga tercoreng Pak Haji. betul Pak, memang, Artinya kita perlu menjaga nama baik Pak Haji. ya. Setelah pulang apa tanggapan keluarga Pak Haji? Ya memang pertama mereka menyampaikan ucapan syukur kehadirat Tuhan tadi yang Maha Kuasa, karena memang apalagi saya sebagai orang yang beragama, semuanya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa sebenarnya apa yang terjadi. Karena tidak ada lagi daya saya begitu, daya Ya, kami. Hanya kami menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa dan selalu berdoa setiap saya sholat, melaksanakan kegiatan-kegiatan perintah Tuhan, saya lalu berdoa agar Tuhan menunjukkan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu tetap salah. Dan saya serahkan semuanya karena memang saya itu memang salah, ya saya akan ikhlas untuk menjadikan ketetapan oleh Allah dan kalau memang itu nasib saya memang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu, tapi dengan demikian juga saya juga tidak harus pasrah begitu dengan ya. keadaan yang harus saya dapatkan. Saya harus berusaha untuk bagaimana bisa membuktikan bahwa saya itu sebenarnya betul-betul tidak bersalah dalam hal ini. Tapi Pak Haji, ini setelah beberapa hari dan mungkin tahun ya dari 2021 Pak Haji, bahkan mungkin diperiksa udah sebelum itu. 2020, Ya, sampai siang tadi keluar dari rutan Palangkaraya. Boleh nggak saya bertanya, apa tanggapan Pak Haji atau pandangan Pak Haji, kesimpulan Pak Haji terhadap penegakan hukum di Indonesia ini? ya memang pertama saya menghimbau kepada eh, penegak hukum terutama, khususnya yang punya kewenangan dalam ini, agar hukum kita itu betul-betul ditegakkan. Artinya jangan seolah-olah bahwa hukum itu hanya untuk orang-orang kecil saja, tetapi kita harapkan agar hukum itu berlaku untuk semuanya begitu. Seperti apa yang saya rasakan ini kan,
saya sudah dizalimi, saya sudah artinya waktu yang sudah ditetapkan Ya, itu tidak bisa dipenuhi, sehingga saya 2 hari saya harus menderita di hutan. Saya mengharapkan agar masalah-masalah yang seperti itu juga menjadi perhatian oleh penegak hukum semuanya, karena memang kita ini kan mencari keadilan, mencari satu hal yang memang betul-betul bisa menjadi contoh lah untuk masyarakat kita ke depan. Jangan kita penegak hukum hanya bersemboyan saja untuk menegakkan keadilan, tapi kenyataan yang kami rasakan itu, keadilan untuk kami itu memang sangat tidak ada sama sekali. ya. Maksud Pak Haji jangan pura-pura lah. Iya, itu yang saya Ya, harapkan. Walaupun tidak semua seperti ya itu, betul. tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatannya yang bisa memaksa kita untuk bisa disalahkan gitu. Nah, ini yang kita harapkan betul-betul diperhatikan oleh pihak pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi begitu. Artinya yang menyangkut masalah hukum yang ada di Indonesia ini. Sehingga kita harapkan ke depan tidak banyak orang yang artinya yang tidak bersalah sebenarnya dia masuk ke rutan. Bahkan kemarin saya berbicara dengan pihak rutan, mereka punya semboyan begitu. Artinya bahwa orang yang ada dalam penjara itu tidak semuanya orang yang tidak baik atau bersalah, dan orang yang di luar sana tidak semuanya orang yang baik-baik semua. Artinya ada yang ada di dalam rutan itu sebenarnya sebagian itu ada yang betul-betul tidak bersalah mereka, tetapi Ya, betul. ditetapkan sebagai orang yang bersalah tadi. Ya, tapi kita harap itu bukan cuma slogan Pak Haji. Ya, itu yang kita Ya, harapkan, bahwa penegakan hukum kita itu harapan kita ke depan begitu, betul-betul ditegakkan secara merata, adil, dan betul-betul sesuai dengan bukti-bukti dan kenyataan yang ada. Jangan ada bukti-bukti dan kenyataan itu yang direkayasa saja, atau mungkin bisa dirubah-rubah anunya gitu. oke. Pak Haji sebagai penutup Pak Haji, apa harapan dan himbauan Pak Haji kepada seluruh masyarakat Indonesia? Terutama ke Kalteng lah, atau Kalteng khususnya. Ya, harapan kita pertama memang kita mengharapkan kepada masyarakat itu agar kita memang ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan itu memang harus kita kita hormati, gitu. Harus kita jangan sampai kita melanggar ketentuan-ketentuan yang sebenarnya memang harus tidak kita lakukan, ya kita harapkan jangan sampai dilakukan. Dan kemudian kepada teman-teman mungkin yang pemerhati hukum itu sendiri agar betul-betul memperhatikan nanti masalah hukum-hukum yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya begitu. Agar nanti ada balance gitu, Ya, masukan-masukan untuk ya. aparat-aparat hukum itu sendiri untuk dapat menegakkan hukum itu secara benar dan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu aja harapan kita gitu. Karena bagaimanapun pengalaman yang kami rasakan ini satu pengalaman yang sangat Pahit Pak Haji ya. pahit sekali begitu. Bagaimanapun karena saya kemarin waktu saya diperiksa itu saya sampai mengucapkan suatu sumpah begitu kepada pihak hakim, apabila memang ini ternyata menurut Tuhan Yang Maha Kuasa saya yang memang betul-betul melakukan kesalahan yang secara sengaja saya lakukan dengan perbuatan ini, saya bersedia untuk dilaknat oleh Yang Maha Kuasa. Dan sebaliknya juga saya katakan, Ya, apabila ini artinya hanya sifatnya spekulasi saja mereka untuk menahan saya atau mempenjarakan saya minta Tuhan juga melaknati orang-orang yang seperti itu. Karena memang mereka yang kita tahu bahwa orang-orang hukum itu kan punya apa namanya, bukan hanya keinginan saja dia menghukum, tapi harus berdasarkan bukti-bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini kebanyakan yang mereka lakukan ya kadang-kadang spekulasi saja saya ya lihat. karena mereka punya kuasa Pak Haji, Ya, karena punya memang kuasa. mereka merasa kekuasaan itu tadi, begitu mereka menyatakan kita bahwa itu bersalah, mereka juga bisa Ya. mempenjarakan kita. Oke Nah, Pak Haji, jadi saya sama teman-teman mengucapkan salam dulu untuk keluarga, titip salam. ya, Mudah-mudahan Pak Haji sehat terima kasih, selalu, Pak. Ya, tetap tabah, apapun ke depan kita akan hadapi bersama. ya, Pak. Itu memang bagaimanapun kita akan menghadapi sesuatu kenyataan yang harus kita
kita hadapi. Ya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini kan penuh dengan masalah yang Ya, harus kita hadapi ya. dan kita akan menghadapi. Ya. Dan saya bermohon juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang saya rasakan ini tidak akan terulang kembali untuk diri saya dan untuk keluarga saya Insya Allah. dan untuk teman-teman saya yang lain. Karena cukuplah saya Ya. yang merasakan ini. Itu Oke. aja lah saya. Oke Pak Haji, jadi setelah informasi buat sahabat-sahabat Kalibata, jadi lanjutannya seri beliau ini satu ada pengaduan di Polda Kalteng terhadap perampasan kemerdekaan Pak Haji selama 2 hari kemarin, itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Katingan. Terus kedua, udah diregister tadi siang, ada gugatan pra peradilan ganti rugi Ya. terhadap apa yang dialami Pak Haji. Saya kira demikian dulu sahabat Kalibata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sahabat, salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.